Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, 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 oh. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Sing it with me. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Let's everybody sing it together now. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Everybody sing it. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Oh, oh. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan bersama, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Yang percaya, ada mujizat. Oh, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. How we adore you, God. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. We stand in awe, God, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Shalom teman-teman. Shalom Bang Ti. Shalom Sam. Gimana kabar kamu hari ini Sam? Puji Tuhan kabar saya baik sih hari ini Bang. Kalau Abang gimana? Puji Tuhan kabar saya baik juga. Ya puji Tuhan saya melewati UTS saya Sam. Haleluya. Kabar teman-teman sendiri gimana? Kami harap kabar teman semua baik-baik saja ya dan menikmati berkat Tuhan sepanjang bulan ini. Amin. Kita mau ngapain sih Bang di sini sebenarnya? Jadi Sam, kita kembali lagi ke episode Junior Chat Masa Depanku. Kira-kira nih Sam, teman ngobrol kita ini siapa lah menurut kamu Sam? Jadi Bang, teman ngobrol kita hari ini adalah Kak Jere. Mari kita sambut Kak Jere. Shalom semuanya, shalom Sam, Shalom, Kak. Shalom Kak. Mana kabar Sam? Baik. Berarti baik. Puji Tuhan. Kabar Kakak gimana Kak? Puji Tuhan baik juga. Sedang dalam proses penyelesaian skripsi sekarang. Semangat Bang. Semangat Bang. Makasih, makasih. Oke. Kira-kira boleh minta perkenalan diri Kakak Oh iya, dulu nggak? mau sebentar, kenalin Kak? diri Iya. dulu ya. Shalom teman-teman semuanya. Nama kakak Kak Jere. Kakak biasanya melayani di JC Tabernacle of David. Kalau kita
hari Minggu atau teman-teman hari Minggu datang ke TOD biasanya jumpa kita ya. Karena saya sama tim juga ada di TOD. Saat ini kakak sedang berkuliah, sedang mau menyelesaikan saat ini juga, dan sudah melayani dari kapan ya? Dari SMP. Dari SMP udah melayani di Junior Church juga. Kayaknya cukup ya perkenalan diri, gitu aja ya. Oke kak, dengan waktu yang ada ini kak, kita ini udah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk kakak. Iya, kenapa itu? Tetapi sebelum itu kak, kita berdoa dulu ya kak. Iya, benar-benar. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang kami bisa rasakan Bapa. Pada saat hari ini, kami akan mengadakan ngobrol-ngobrol singkat ya Tuhan. Biar Engkau berikan kami hikmat, biar Roh Kudus menuntun kami dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan ya Tuhan. Ini doa kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke kak. Ya. Jadi tadi kan kakak udah perkenalan singkat tentang kakak nih. Jadi kami mau tahu lebih detail tentang kakak. Boleh. Sekarang kakak ini lagi belajar apa? Kuliah di mana? Dan jurusan apa itu kakak ambil? Oh, ini karena kaitan dengan masa depan tadi ya? Iya, benar, Oke. Kak. Saat ini kakak lagi belajar atau ada di program studi teknik industri, itu di Fakultas Teknik, bagian teknik. Universitasnya di Universitas Sumatera Utara. Kemarin masuknya tahun 2021. Nah, jadi ini tahun keempat, harusnya ini tahun menyelesaikannya juga karena 4 tahun ya normalnya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang masa depan tadi kan kak. Tadi kakak berkuliah di jurusan teknik industri. Iya. Waktu kakak zaman sekolah nih, kakak ada nggak cita-cita yang berhubungan dengan jurusan kakak sekarang ini? Iya, tidak. Nah, dulu cita-citanya itu bahkan nggak ada kaitannya dengan apa yang saat ini kakak sedang jalanin gitu. Karena dulu waktu SD kakak masih ingat dulu pengennya jadi pilot. Bawa apa? Truk. Kayak pesawat ya, pesawat. Pengennya jadi pilot, keren rasanya. Tapi begitu masuk SMP mulai paham ya, mulai dimasukin sama informasi gitu. Belajar kalau ternyata sekolah pilot tuh biayanya mahal. Pada saat itu mikirin juga kan, nggak bisa juga kakak ikut sekolah penerbangan. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan dana pada saat itu, nggak punya uang yang cukup dan tidak ada tahu informasi apa tentang itu, susah nyarinya gitu kan. Nah tapi begitu masuk ke SMA masih ada nggak kepengen untuk jadi pilot itu? Sebenarnya udah nggak ada lagi ya kan, karena dulu ngerasa mungkin masih jadi pilot, pengen jadi pilot tuh waktu masih SD. Begitu masuk SMA udah mulai bergeser, mulai lebih realistis, kira-kira mau masuk kuliah jurusan apa gitu, dan jatuhnya masuknya ke teknik industri. Oh begitu kak. Iya. Jadi kak, saya mau tanya kak. Iya. Kalau sekarang kakak masih pengen nggak jadi pilot? Soalnya kakak bilang tadi kan jurusan kakak yang sekarang kakak ambil nggak relate banget dengan jurusan yang kakak ambil. Sebenarnya sekarang nggak pengen lagi. Nggak pengen lagi ya? Karena kayaknya udah bukan usianya lagi ya untuk belajar ke penerbangan sebagai seorang pelajar akademisi gitu. Iya. Jadi dengan sekarang kayak udah nggak ada lagi keinginan gitu. Sam pengen jadi pilot nggak? Dulu pengen sih kak. Dulu pengen. Tapi sekarang nggak lagi. Nggak lagi ya. Oke kak. Nah, sehubungan dengan jalur SNBT ini bang, kan musim-musim SNBT ini, abang ada nggak tips bagi mereka yang mau masuk jalur yang sama? Oh iya, SNBT itu sekarang kan namanya. Kalau dulu tahun 2021 dan sebelum-sebelumnya namanya itu pernah pertanyaan paling awal tuh kalau tidak salah Sipenmaru, UMPTN. Tapi kalau di zaman abang tuh namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah ini untuk perguruan tinggi negeri ya gitu. Kalau sekarang namanya SNBT, apa itu kepanjangan seleksi nasional berbasis tes ya. Nah waktu kakak ada di pengalaman mau masuk itu ada beberapa tips yang kayaknya kalau kakak bisa ketemu dengan diri kakak 4 tahun yang lalu, saya bakal ngasih tahu ini. Yang pertama, ini mungkin untuk teman-teman juga ya, berdoa. Jadi tips pertama untuk persiapan ujian PTN itu harus berdoa. Nah, Filipi 4 ayat 6 bilang seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi yang pertama dan terutama kakak mau bagikan ke teman-teman adalah berdoa. Dimulai segala sesuatu yang kamu mau kerjakan, mau persiapkan untuk masuk kuliahmu harus dengan berdoa. Kenapa? Filipi 4 ayat 6 bilang seperti itu ya. Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah itu yang pertama. Jadi pertama saya berdoa.
Nanti saya mau masuk perguruan tinggi, manapun itu, mau mempersiapkannya, memilih jurusan, mau menentukan universitasnya di mana, mau belajar, berdoa dulu. Tuhan berkati, biarlah Roh Kudus Tuhan penuhi hamba supaya hamba boleh mengerti, hamba boleh tahu Tuhan mau hamba pergi kemana. Nah gitu ya. Yang kedua, biasakan punya waktu khusus untuk Tuhan. Nah 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang gini, tahu nggak? Dia cuma 2 kata ayat nih. Timi tahu nggak? Saya kurang tahu. Nah 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Cuman itu, keren kan? Jadi kalau tadi yang pertama adalah berdoa, yang kedua biasakan berdoa. Karena berdoa sekali saja mungkin tidak cukup ya. Yang kita perlu berdoa terus. Kenapa? Menunjukkan keseriusan hati kita. Sama seperti orang berpuasa. Kalau orang berpuasa itu katanya merendahkan diri. Berpuasa itu juga bukan 1 jam, bukan 2 jam, tapi ada yang 1 hari, ada yang 3 bulan, ada yang bertahun-tahun, mungkin kalau ada gitu. Jadi yang kedua adalah biasakan punya waktu khusus untuk Tuhan. Jadi dari beberapa tips yang kakak mau bagikan, nomor 1 dan nomor 2 itu harus tentang Tuhan. Yang pertama tadi apa Sam? Berdoa. Yang kedua biasakan punya waktu khusus untuk Tuhan. Bukan hanya berdoa, tapi baca firman Tuhan juga. Karena nanti hikmah dikasih Tuhan dari situ. Kita makin banyak belajar firman Tuhan, nanti Tuhan tambahkan pengetahuan dari situ. Karena Amsal bilang kan pengetahuan dari mulut Tuhan, dari mulut mula pengetahuan itu. Gitu ya kan. Nah yang ketiga, nah ini kita mulai ke technical. Set goals atau tentukan goals, tentukan tujuan. Kenapa perlu tentukan tujuan? Karena kita nggak boleh sepele dengan goals yang kecil, dengan tujuan yang kecil. Karena analogi yang sederhananya dan keren itu seperti ini. Kita mau naik ke lantai 2, ada puluhan anak tangga yang harus kita injak gitu kan. Bahasa kerennya seperti itu. Jadi kalau mau lulus ya ada goals kecil yang perlu kita selesaikan. Contoh mungkin kalau orang lagi persiapan sekarang di zaman kakak itu rame-rame tentang setiap hari ngerjakan 20 soal matematika, 20 soal bahasa Indonesia, 80 soal, ada yang saya setiap hari 100 soal bang, ada yang seperti itu ya kan. Tapi goals seperti itu yang membantu kita sebenarnya mencapai titik-titik checkpoint ya, kalau kita main game ya kan checkpoint ya namanya kan. Checkpoint itu terlewati gitu sampai selesai nanti ujian, itu checkpoint terakhir. Jadi perlu set goals. Yang keempat, cari metode belajar yang sesuai dengan teman-teman. Nah pada saat kakak itu lagi rame-ramenya kalau nggak salah influencer, kayaknya sekarang masih rame juga influencer tentang tips-tips masuk PTN gitu kan, tips masuk perguruan tinggi. Nah kalau dari kakak sendiri, perlu saya ketahui diri saya sendiri kapan waktu belajar yang tepat untuk saya dan bagaimana saya harus belajar. Nah kalau misalkan kakak sendiri suka belajar, yang pertama itu yang kakak suka dulu, yang membuat tertarik. Misalnya saya suka matematika nih teman-teman, misalnya jadi kalau mau belajar mungkin selama 2 jam atau 3 jam ke depan, yang pertama dikerjain yang kita suka dulu. Gitu. Contohnya Sam suka pelajaran apa Sam? Paling suka olahraga ya Sam? Enggak. Saya suka kimia, Pak. Suka kimia? Ya, kimia. Nah misalkan kalau masuk PTN tuh Sam, ada tes kimia misalnya mata pelajaran kimia, maka itu duluan yang Sam pelajarin. Itu untuk kakak. Mungkin tidak akan berjalan sebaik mungkin ke teman-teman, tapi itu berjalan di kakak. Nah boleh juga teman-teman cari tahu seperti apa metode belajar yang tepat untuk kamu. Nah untuk lebih detailnya kayaknya boleh dicari ya. Itu ada banyak sekali yang tips belajar, ada yang katanya belajarnya di jam 1 sampai jam 3 baru istirahat 10 menit, setiap 1 jam atau setiap 1 jam supaya otaknya optimal bekerja. Ada yang seperti itu. Betul. Jadi cari metode belajar yang sesuai dengan kamu. Kelima, perbanyak latihan. Kita nggak bisa bilang 1 dan 2 berdoa terus. Tapi nggak ada latihan mempersiapkan diri. Ya kan, karena pada dasarnya iman tanpa perbuatan adalah Mati. Iya. Jadi kita harus berusaha juga ya kan. Iya, berdoa, mengusahakan apa yang kita mendoakan apa yang kita usahakan. Betul. Jadi contoh mau petani Sam. Ya kan, kita punya ladang, kita doakan ladang kita supaya nanti hasilnya baik, hasilnya tepat waktu panennya gitu kan. Nah, yang keenam, dan ini mungkin jadi sepele buat banyak orang, adalah istirahat yang cukup. Kalau sakit nggak bisa belajar kan? Bisa, tapi nggak se-efisien, sebagus itu waktu kita sehat. Jadi 6 tips tadi teman-teman, itu yang akan kakak sampaikan ke diri kakak 4 tahun yang lalu kalau mempersiapkan diri. Tapi yang terutama berdoa, cari Tuhan dulu, ya kan? Nah kayaknya tips dari kakak untuk teman-teman hanya itu ya. Iya.
Mungkin ada lebih banyak lagi kalau teman-teman bisa lihat atau cari search di influencer-influencer yang memang dia punya metode khususnya gitu. Gitu kalau dari kakak sih itu. Terima kasih Kak, keren Iya, sih Kak. mantap sih Kak. Siap-siap, makasih sama-sama. Jadi waktu kakak mempersiapkan ujian ini kak, pernah ngerasa takut nggak lolos gitu di ujian ini? Pernah rasa takut nggak dalam mempersiapkan ujian ini? Tentu ada, pasti ada. Kalau tim mau ujian sendiri aja, ujian biasa nih ya, biasanya apa? Ujian bulanan ya, ujian formatif ya? Iya, Ya, bulanan Pak. Bulanan ya? Biasa bulanan. Kalau nilainya jelek, takut nggak? Saya takut banget. Apalagi Kita- kalau ketahuan sama orang tua kan Pak. Oh, berarti solusinya nggak usah ketahuan. Nggak. Nggak gitu teman-teman ya. Tentu ada rasa takut. Kenapa? Karena pada saat itu ya mungkin hampir kebanyakan teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk masuk PTN itu kan pikirannya, kalau nggak lulus PTN mau kemana nih? Coba lagi tahun depan. Minusnya adalah ketinggalan dengan teman-teman atau ke universitas swasta yang mungkin biayanya akan lebih mahal atau mungkin entah cara lainnya gitu. Ya kan? Pasti ada rasa takut. Pada saat itu ketakutan kakak itu gara-gara ini. Teman-teman di les itu pinter-pinter semua. Ya kan kakak les juga. Jadi kakak itu memutuskan untuk les pertama kalinya seumur hidup di pelajaran ya kelas 3 SMA. Mau masuk perguruan tinggi nih untuk seleksi gitu. Jadi selama SD, SMP, SMA nggak pernah SMA kelas 1 2 nggak pernah les. Karena masih bisa mengikuti ya, tidak terlalu tinggal ke belakang jauh di kelas gitu kan. Tapi dari tengah ke atas, tengah ke atas, tengah ke atas gitu. Masih bisa mengikuti. Jadi mungkin pada saat itu ngerasa kayaknya belum begitu perlu untuk les gitu kan. Nah, akhirnya waktu di les itu cukup kaget karena teman-teman ternyata bisa mengikuti semua. Kakak agak kewalahan. Bayangkan pada saat itu kesalahan kakak adalah sepele. Ya kan kelas 12 semester 2 baru nyadar kalau ternyata aku perlu persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Harusnya kan apa? Paling lambat tuh dari kelas 12 awal. Jadi begitu masuk kelas 12, oh aku harus udah tahu kuliah di mana, universitas di mana, jurusan apa gitu. Tapi kakak dulu sepele. Sepelenya gara-gara ngerasa mampu. Oh, aku bisa ngikutin pelajaran kok. Itu sepele kan. Tiba-tiba waktu di rasa takut tuh mulai muncul kan. Gimana ini? Nggak tahu ini gimana caranya. Memutuskan untuk les. Ya kan, les lah. Tuhan aku nggak tahu. Nah dulu kakak ingat banget waktu masih pelayanan sebagai frontliner di JC itu banyak kakak-kakak yang cerita kalau Tuhan Yesus sanggup memulihkan, ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus segala macam banyak gitu. Jadi gara-gara itu kakak teringat, benar juga ya. Kayak aku ini ngerasa nggak mampu, kayaknya aku perlu cari Tuhan di saat itu. Bukan perlu cari Tuhan, tapi perlu lebih serius sama Tuhan. Iya, gitu ya. Itu beda ya, bukan Iya, perlu cari Tuhan iya. dengan perlu lebih serius sama Tuhan. Betul, itu. betul, Pak. Nah, begitu masuk kelas, nggak mampu kayaknya. Teman-teman pinter semua, bayangkan pelajaran selama 3 tahun yang aku ketinggalan perlu dipercepat selama 3 bulan pada saat itu. Iya. Nggak, perbandingan ngeri ya, 3 tahun ke 3 bulan. Yang kedua waktu itu merasa waktuku nggak cukup untuk mempersiapkan, yaitu yang seperti tadi ya. Cuma butuh 3 bulan untuk mempersiapkan pelajaran selama 3 tahun. Takut sekali di situ. Kemudian kalau misalkan gagal berpikir lagi, wah orang tua pasti sedih, ya kan? Karena waktu saat itu orang tua kakak punya harapan yang tinggi supaya kakak bisa lulus kuliah, kalau bisa di perguruan tinggi negeri lah, gitu. Karena biayanya lebih murah daripada kebanyakan tempat gitu, ya kan? Kalau misalkan gue lulus, kakak takut, wah pasti sedih orang tua gitu. Udah bayarin les gitu kan, udah temanin belajar mungkin waktu sampai malam gitu, nungguin waktu pulang dari les gitu. Nah, ketakutan lainnya adalah kalau misalnya kuliah tempat lain, ya mahal tadi, biaya, dana gitu kan. Nah gitu Sam, jadi jawabannya ada, pasti ada rasa takut itu, pasti ada. Iya betul sih kak. Jadi kalau saya boleh tahu, bagaimana caranya kakak mengatasi rasa takut yang kakak alami tadi kak? Oh, iya. Cara mengatasi sebenarnya balik-balik lagi nggak jauh-jauh. Yang pertama harus apa ya? Mengucap syukur dulu. Waktu itu kakak sadar kalau ini bukan keadaan yang membuat saya bahagia, membuat kita sukacita kan. Ketakutan itu kan lawan dari sukacita ya. Iya betul. Lawan dari sukacita adalah sedih, rasa takut gitu ya. Cemas, Kecemasan, kalau bahasa sekarang anxiety, ya kan, overthinking, pemikiran berlebih-lebih yang mungkin
nggak seharusnya dipikirin pun, tapi dipikirin juga. Kalau aku misalkan nggak lulus PTN, orang tua aku sedih nggak mau kerja, orang tua kerja nggak dapat uang, Banyak. orang tua nggak dapat uang, aku Panjang. mati. Siapa yang bayarin kuburan? Jauh kali, terlalu jauh. Itu overthinking. Nah seperti itu kan melawan sukacita kita ya. Iya betul. Tapi jadi satu pegangan juga bagi kakak kemarin itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi walaupun ngerasa takut, Tuhan aku takut kali ini nggak lulus, kayak mana caranya? Sambil saya takut, saya berdoa, balik lagi berdoa. Lagi-lagi berdoa, lagi-lagi berdoa juga. Sambil berdoa itu kadang nangis juga kan. Kakak selalu bilang Tuhan terima kasih, makasih. Kakak cari hal yang bisa aku ucapin syukur. Contohnya sekedar aku punya rumah, aku punya tempat tidur ya kan. Setiap kali bangun dari tempat tidur, boleh makan pagi, sarapan, boleh makan siang, boleh makan malam, pergi ke sekolah, itu pun ternyata berkat-berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan bukan hanya yang besar-besar, tapi hal yang kecil pun itu dari Tuhan juga. Sama seperti tema kita tadi kan, peliharalah kasih karunia Allah gitu ya kan. Segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya dari Tuhan. Dan nanti kita kembalikan ke Tuhan lagi kalau teman-teman ikutin sharingnya Jesse ya tiap minggu ya. Nah, jadi itu yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, waktu kakak udah lulus, ternyata dapat satu ayat yang sepertinya kakak mau bagikan ke teman-teman. Dan ayat itu ada di Ratapan 3 ayat 57. Ini singkat saja, tapi ayat ini indah untuk didengar. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Wah, keren ya. Ayat ini indah sekali, singkat lagi. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Dan Tuhan tidak pernah kasih kita roh yang membawa ketakutan ya kan? Tapi membawa pengharapan, membawa sukacita dan damai sejahtera gitu. Jadi mengatasi ketakutan itu kakak selalu mulai dengan doa. Yang kedua, biasakan mulut itu nyanyi. Ya kalau bahasa kerennya memuji dan menyembah Tuhan, wah haleluya. Tapi kalau ya lebih sederhananya nyanyi, bukan nyanyi lagu Blackpink atau gimana, enggak, tapi lebih nyanyian yang membawa damai sejahtera Tuhan, hadirat Tuhan. Contohnya kakak dulu suka lagu Kudus Kuduslah Tuhan Allah semesta alam, tahu lagu itu? Pernah dengar tapi mungkin lupa ya. Itu lagu dari Pak Wheeler. Kakak suka dengar lagu itu seperti pada saat itu bagi kakak lagu itu menceritakan dengan kesesakanku, dengan ketakutanku, aku tetap memuji Tuhan. Nah, kerennya seperti itu. Walaupun aku lagi takut Tuhan, aku mau bilang Tuhan kudus, Engkau Allah semesta alam. Nah, pada saat itu seperti itu, gitu. Nah, dan terakhir ini tips untuk teman-teman cara menghilangkan overthinking tadi, bukan fokus kehilangkan rasa takutnya, tapi fokus dekati Tuhannya. Karena dari Tuhan tuh sumber damai sejahtera. Nah, jadi sama seperti bukan fokus menghilangkan dosa dengan kekuatan sendiri, tapi cari Tuhannya. Begitu kita dekat dengan Tuhan, keinginan kita atau kecenderungan berbuat dosanya hilang. Betul. Lama-lama menghilang. Gitu. Sama juga dengan rasa takut. Cari Tuhan dulu karena dari Tuhan sumber damai sejahteranya. Gitu. Itu cara kakak saya untuk mengatasi takut, overthinking paling banyak di situ. Gitu. Mantap sekali sih Kak. Makasih ya Kak. Ih, sama-sama. Keren Kak. Nah, lalu Kak, pada saat kan kakak ini lulus nih, kakak boleh nggak share perasaan kakak atau momen yang kakak bisa ingat pada saat itu? Iya. Ini kisah yang cukup unik karena teman kakak pada saat itu, kalau kakak lupa waktu mau dapat hasilnya itu kalau nggak salah perlu NISN, nomor induk siswa nasional dulu. Teman kakak punya itu, punya nomor NISN-nya kakak dan punya password portal LTMPT dulu namanya kan. Jadi waktu kakak itu baru siap mandi. Rasanya tenang sekali waktu mandi itu, tenang, lagi sampoan. Terlalu detail ya saya. Rasanya tenang sekali waktu sampoan tuh. Nah, lebih detail kan. Enggak, maksudnya waktu berberes itu, nah ada suara yang menenangkan kakak. Pada saat itu suaranya seperti ini. Ayo lulus atau enggak? Suaranya itu gini. Jar, kamu lulus. Nah, itu aku ingat waktu mandi itu, kamu lulus. Nah mungkin teman-teman berpikiran ya, gimana caranya Tuhan bisa berbicara ke saya sama seperti abang ceritakan itu Kak? Pernah terpikir gitu Sen? Pernah sih. Nah caranya itu balik lagi ke banyakin jam doa tadi. Iya betul. Gitu. Karena lama-lama telinganya diasah itu. Ya kan? Betul. Kita mulai sama seperti kita belajar bahasa Inggris, kalau mau fasih harus mendengar. banyak mendengar dan banyak latihannya. Latih. Balik lagi yang tadi latihan ya kan. Nah, gitu.
waktu selesai mandi juga tiba-tiba temennya abang tuh nelfon, Jar, kau lulus Wak. Dulu bilang gitu, kau lulus Wak, lulus kau Jar. Oh iya, dari mana kau tahu? Iya aku tengok ini. Oh iya ya, puji Tuhan lah Andri. Shout out to Andri. Andri nama teman kakak Andri pada saat itu. Andri namanya Andri. Puji Tuhan ya Andri ya. Tapi saat itu rasanya biasa aja. Gak ada excited seperti mungkin bukan tidak mengucap syukur ya, tapi tenang. Rasanya sih itu tenang. Bukan tidak excited sih excited, tapi tidak. Oh my God, gue lulus coy, gak gitu. Tapi tenang, ya kan? Kalau mungkin kita lihat di Instagram atau di sosial media yang lainnya, ada orang reaction video kelulusan ya kan? 5 orang ya kan, 3 lulus 2 enggak, nangis atau mungkin 3 semuanya lulus gitu. Tapi dulu kakak itu enggak, karena enggak kepikiran ya, dan tidak mau buat juga, itu enggak masalah sih untuk dibuat. Tapi pada saat itu lulus puji Tuhan tenang, enggak ada rasa yang wah segala macam, enggak. Karena kebentuk mulai membiasakan diri itu tadi, berdoa tadi, lama-lama kebentuk sebenarnya rasa kalaupun aku tidak lulus, aku percaya Tuhan pasti pegang tanganku. Ya betul. Jadi lama-lama fokus yang dari Tuhan aku pengen lulus, goalsnya shifting, pindah ke Tuhan aku pengen Tuhan pelihara. Dapat ya ambisinya tadi besar, Tuhan aku pengen lulus ini Tuhan, kalau nggak lulus nanti gini-gini, ujungnya aku mati gitu, seperti yang tadi enggak. Tapi goalsnya tuh berpindah dari yang Tuhan aku harus lulus ke Tuhan aku pengen Tuhan pelihara. Jadi apapun nanti hasilnya Tuhan kasih, mau aku lulus nggak lulus, aku pengen Tuhan harus pelihara, itu aja. Kalau Tuhan luluskan, itu berkat lagi, ya kan? Lebih berkat lagi, lebih bonus lagi kan? Tapi, dan itu yang setiap hari kakak doakan gitu. Tapi ternyata berkat Tuhan nggak cukup di situ aja. Jadi kakak ingat waktu itu lagi pelayanan menara doa, malam-malam, ditelepon sama teman juga, si Andri, lagi-lagi Andri, shout out to Andri. Andri bilang sama kakak gini, Jar, kau udah tahu nak? Tadi kan Wak, sekarang nak, beda lagi. Jar, kau udah tahu nak? Udah keluar loh hasil UTBK. Nah dulu kan ada hasilnya ya. Kemudian kakak keluar dari ruangan karena sudah selesai pelayanan kalau tidak salah. Kakak searching, lihat, oh dapat hasil yang menurut kakak hasilnya sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Itu bagi kakak sangat-sangat baik. Nah dari situ saya belajar juga ternyata waktu kita minta A sama Tuhan, mungkin ada kesempatan Tuhan kasih jauh lebih dari A. Betul. Jadi misalkan kamu bilang, Tuhan aku pengen nilai 90, tapi bisa jadi Tuhan kasih kamu nilai 100. Ya kan? Karena Tuhan bisa kasih kita lebih dari apa yang kita mau. Nah, karena ada tertulis juga di Mazmur, engkau berlaku setia terhadap orang yang setia dan engkau berlaku tidak bercela terhadap orang yang tidak bercela juga. Jadi Tuhan melakukan kita segimana kita juga kepada Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan lebih setia lagi. Gitu. Jadi ternyata dari situ saya belajar gitu, Tim. Ya, Pak. Waktu kita minta A, bisa jadi Tuhan kasih kita lebih dari itu. Dan gara-gara itu jadi ada bahan untuk disaksikan kan. Ya, sama seperti ini ke teman-teman. Jadi bahan untuk disaksikan lagi gitu. Jadi ya pengalamannya unik karena teman abang dulu yang duluan tahu hasilnya daripada kakak gitu. Gitu sih. Keren sih Bang Inan. Ya, mantap itu San. Iya mantap ya. Kak, saya boleh minta kakak berikan sebuah ayat nggak untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi? Oh, sekalian penutup ya berarti ya? Iya betul. Oke. Nah, 2 ayat yang kakak mau bagikan. Pertama di Mazmur 9 ayat 11. Mungkin saya boleh baca ya, Mazmur 9 ayat 11. Ya, nanti tim boleh baca yang Mazmur 22 ayat 6 dengan suara yang lebih kuat. Mazmur 9. Udah. Oke, Mazmur 9 ayat 11. Ayo, Sam, boleh? Bermasmurlah bagi... Oh, bukan yang itu ya, sebelumnya. Oh ya, Kak. Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Iya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Artinya adalah orang yang kenal Tuhan pasti percaya sama Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan kita. Oke, yang tim boleh Mazmur 22 ayat 6 yang kepadamu mereka berseru-seru. Mazmur 22 ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ya. Jadi di 2 ayat ini sebenarnya saya belajar yang Mazmur 22 ayat 6 ya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Artinya orang yang ngandalin Tuhan, berlindung di balik Tuhan, gak akan kecewa, gak akan dipermalukan. Betul, Bang. Nah, makanya tadi kakak sampaikan, ya seperti tadi ya,
kepada orang yang setia, Tuhan berlaku setia juga. Betul. Gitu. Nah, jadi 2 ayat ini kakak mau bagikan ke teman-teman, Mazmur 9 ayat 11, Mazmur 22 ayat 6, untuk jangan takut. Tuhan dekat dengan kita, jangan takut. Kan perlu ada alasan untuk kita takut, sebab kita tahu Tuhan pasti berkati anak-anaknya. Tuhan pasti berkati orang-orang yang setia. Jadi teman-teman setiap minggunya justru gitu, jangan takut, berpengharapan ya. Iya, Betul. Iya gitu. Terima kasih Kak buat Sama-sama. ayatnya Terima sangat kasih, Kak. memberkati. Kenapa gini? Terima kasih. Sama-sama. Saya juga baru tahu ayatnya itu Kak. Iya. Oh, yang mana? Yang Mazmur 22 ayat 6. Wah, Apalagi kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita tidak akan mendapat marah. Amin. Oke Kak, jadi sekarang kan kita ini di akhir ngobrol-ngobrol kita ini Kak. Iya. Sebagai penutup, kita berdoa dulu ya Kak. Boleh. Saya boleh undang Kakak untuk berdoa? Oke, Boleh. Ayo mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Dan saat ini kami pun boleh beribadah barusan tadi Tuhan, kami boleh mempersembahkan korban, nyanyian, pujian, penyembahan kami buat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah berkenan akan itu dan Tuhan disenangkan karena itu. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ujian, masuk perguruan tinggi, dimanapun mereka memilihnya Tuhan. Kiranya Roh Allah menyertai setiap kami, kemanapun kami memutuskan untuk pergi. Berikan kami hati yang boleh memandang Tuhan, asah telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar dengar suara Tuhan. Kami nggak salah langkah. Kiranya Tuhan Allah terus berikan kami penguasaan diri, supaya kami boleh menggunakan waktu yang kami miliki untuk fokus belajar. Kami nggak main-main dengan waktu yang kami miliki, kami nggak main-main dengan keadaan kami boleh fokus belajar, kami boleh fokus untuk istirahat juga Tuhan, karena kami tahu kesehatan kami pun adalah anugerah dari Allah dan kami perlu pelihara kesehatan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang akan mempersiapkan nanti, teman-teman yang ada di kelas 10 dan kelas 12, kiranya Tuhan Allah berikan hikmat untuk boleh tahu arah yang mereka harus tuju Tuhan. Kiranya Tuhan Allah juga bermurah hati memberikan setiap kami pengetahuan, ingatkan kami akan hal-hal yang kami belum tahu apa yang harus kami mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mau pulang Tuhan Yesus, sebelum kami mau menyelesaikan obrolan ini, kami rindu untuk boleh menerima berkat dari Engkau Tuhan. Mari teman-teman kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah, terimalah rahmat Allah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengajaran dan penghiburan melalui Roh Kudus yang menyertai kamu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Teman-teman yang sudah selesai mengikuti episode Junior Chat ini bersama dengan kakak, kita katakan Amin. Oke, jadi kita sudah ada di akhir dari episode masa depanku. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, siapkan diri sebaik mungkin. Dan jangan ceroboh, karena persiapan yang matang juga menentukan apa hasil yang nanti akan kita terima di kemudian harinya. Benar nggak Bang Ti? Betul itu saya. Jadi demikian dari kita hari ini. Kiranya teman-teman di sana tetap semangat, rajin belajar, dan selalu punya pengharapan. Sampai jumpa di Junior Chat selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati.